Halo Sinetizen. Hai. Kali ini kita akan membahas sebuah film trilogi thriller. Iya, trilogi lagi ya. Sempat kemarin Indonesia kita punya yang ini. tapi Indonesia. Judulnya I I Will Survive. Dia sudah mencari kekuasaan. Dia sudah masuk ke dalam pusaran dendam, kebencian. Harus lebih baik dari bawah. Harus lebih hebat. Tapi yang paling penting, taat. Film I Will Survive nih dibagi jadi 3 film. Tuh. Yang pertama tuh I, Will, terus Will Dan Survive. survive. Tiga-tiganya nih film disutradarai oleh Anggi Umbara. Terus pemerannya nggak gitu banyak, cuma 6 orang ya. 6 orang. Ada yang pertama itu Dani diperankan oleh Onadio Leonardo. Nih, Dani. Ini Dani, ini kayak gini nanti kalau kalian lihat. Terus ada Morgan yang berperan sebagai Andra. Kayak gini Andra ini nanti bentukannya di film. Terus ada Anggika Borserli bakal jadi Vina, itu Vina. istrinya Istrinya Andra. Andra. Lalu ada Amanda Rigby. jadi Mila di situ istrinya. Si Sanjaya yang itu jadi, itu Omar Omar Daniel. Daniel. Betul. Gua udah buka topeng si Dani dulu nih. Ngap. Jadi gua mau bahas dari Ai dulu ya Mas ya. Iya. Ai ini menceritakan si Sanjaya yang tadi lo udah kasih tahu sebelumnya. Dia ini ditinggal kehilangan istrinya yang diduga-duga itu diculik atau mungkin dibunuh gitu kan. Kita nggak ada yang tahu karena dia udah ngelapor polisi selama 6 bulan hilang dan tidak ditemukan gitu. Jadi akhirnya tiba beberapa mingguan setelah dia ngelapor polisi, dia menemukan jasad dari istrinya tersebut yang sudah dimutilasi. Akhirnya dia depresi, lalu dia kembali ke jati diri dia sendiri karena sebelumnya Sanjaya ini adalah salah satu anak dari sang legenda sniper. Apa ya dibilangnya ya? Hitman lah, enggak juga sih. Enggak, Ya, pokoknya pembunuh, assassin lah ya, assassin ya jatuhnya. Assassin, jadi gitu, bapaknya itu punya, dulunya itu membunuh orang-orang yang ditugaskan ke bapaknya itu untuk dibunuh. Nah, Petrus. iya si Petrus lah, sebutan di Penembak filmnya, misterius. oh iya Petrus penembak misterius. Nah, seperti itu. Akhirnya setelah dia ngelihat istrinya seperti itu, dia akhirnya murka dan dia kembali ke jati diri dia sendiri karena sebelumnya si Sanjaya itu diajarin nembak sama bapaknya si Petrus itu. Naiklah akhirnya legenda Petrus itu kembali di tangan Sanjaya, namun dengan cara dia sendiri, yang dia lakukan sendiri sama dengan gaya dia sendiri gitu. Selebihnya ya obrolan-obrolan biasa kayak gosip-gosip tentang Petrusnya, terus kemudian nah yang gue suka di film Ai ini, gue suka pengangkatan yang tadi gue bilang, angkat isunya dan isu kemudian politik ya. isu politiknya itu bagus, kemudian sama pengembalian jati diri seseorang manusia yang tadinya dia udah terkubur jauh gara-gara depresi, jadi akhirnya dia balik lagi jati diri. Sebenarnya dari kita tuh juga butuh sih untuk mencari jati diri seperti itu gitu. Nah itu yang ditampilkan di film A ini yang gue suka itu. Selebihnya ya udah normal gitu, biasa aja gitu. Sisanya Sanjaya kembali ke Petrus itu keren kalau menurut gue. Kalau gue sih di A itu kurang dalam ya motifnya dia, walaupun Ya betul sih. tahu-tahu dia jadi kan dia kayak ngubung-hubungin ini ada tuh di gambarnya dia titik-titikin ini Iya, dan iya, tapi semua nggak berhubungan, yang penting dia matiin aja. Ya Iya, udah, ya kan tadi gue bilang dia ngebunuhnya itu dengan cara dia sendiri. Maksudnya itu random aja. dalam arti kata dia ngebunuh orang-orang yang menurut dia itu nggak pantas untuk hidup karena iya, lu bener lebih baik dihukum berat seberat-beratnya gitu, alias mati gitu. Lalu di part 2 di film Will ini ada sosok Andra yang berantem terus sama istrinya Vina. Itu karena mereka habis kehilangan anak. Betul. Tapi si Andre ini makin kesel sama istrinya, terus dia suatu hari tuh dia naik sepeda sendiri ke hutan yang tadinya sebelumnya tuh ada scene di mana dia dikasih tahu sama temannya nggak boleh bersepeda sendiri di area ini. Betul. Karena berbahaya. Berbahaya. Harus fokus yang tinggi juga dan Iya. pas saat itu Andra nggak fokus. Iya, Kayak karena banyak masalah. banyak masalah, stres, depresi, anaknya habis meninggal. Ya udah di sana dia jatuh, bener-bener full hampir 70% film Will ini
kalian bakal lihat Andra tiduran doang. Bener-bener cuma lihat Lu dia tiduran dong kayak gitu. lihat Lemes ya. dia kayak merenung kenapa terus dia ngeliat di situ ada halusinasi anaknya, halusinasi bapaknya, kenapa kok bisa ribut, kenapa harus ribut, mertua merenung. sih jatuhnya itu Oh ya. ya mertua ya. Terus kenapa bisa ribut sama istrinya, kenapa harus diributin juga, kenapa anaknya nyesel, pokoknya penyesalan dia paling dalam kenapa, dan dia bener-bener gimana sih cara keluar dari sini, akhirnya dia di rescue, tapi itu juga halusinasinya dia juga bener-bener wah Yang depresi pertama, banget. yang pertama. Bener-bener depresi banget dah kalau bener-bener terdampar di hutan. Di situ tuh mungkin kalian akan bosan, tapi ya banyak banget pesan-pesan hidup yang bakal kalian dapat, kayak depresi tuh ya nggak segitunya, tapi ya emang harus dihadepin, apalagi Betul. untuk keluarga-keluarga yang baru, apalagi punya anak cuma satu baru, bener-bener banyak lah pesan hidupnya. Tapi ya gue Pesan juga moralnya ya, banyak. bosan sih sebenarnya, cuma kalian ikutin aja bener-bener kata-katanya tuh, karena actingnya si ini bagus, ya udah nanti Si kita Morgan. bakal bahas di bagian pemeran. Ini tuh apa kayak easy going lah dinikmatin, karena scene-nya juga sedikit, terus kebanyakan flashback. Jadi kalian nikmatinnya ya enjoy aja. Dan yang terakhir Survive. survive. Nah, untuk survive gimana nih Mas? Ini kan kayak kesimpulan ya. Jadi kayak cerita ke-1 sampai 2 tuh hampir sama, bener-bener depresi 2 orang dan istrinya diambil sama si Dani nih si buat Dani. disiksa. Nah di survive ini kan si Dani gimana caranya si Dani tuh bisa jadi seorang psikopat, dan Judul filmnya juga Rise of Psychopath ya. iya, Rise Rise of Survive, Rise of Psychopath. Jadi si kayak latar belakang keluarga Dani lah, kenapa dia jadi psikopat, terus dia lahir di keluarga yang sederhana banget, yang bapaknya main tangan banget, parah, kejam. Yang ibaratnya kejam Tapi banget gitu. pintar juga loh bapaknya, udah dulu punya HP kamera, itu kamera, bener kan? Iya. Ibunya yang kalem tapi ya jadi perindasan bapaknya terus. Iya, dibully dipukulin di ke KDRT lah jatuhnya. Terus kenapa dia trauma kan? Kenapa Dani psikopat yang istilahnya psikopat seks lah ya kan? Bener-bener kayak sex abuse buat korbannya. Gue ngelihatnya justru bukannya dia nyiksa pukul ada tapi lebih cenderungnya ke hard sex ya, kayak gitu. Yang namun di sini bukan kesimpulan sih sebenarnya, jatuhnya kalau flashback kalau menurut gua, karena kan banyak beberapa flashback, karena yang pertama si Dani ini nyulik istri dari si Sanjaya yang ada di film I, ya kan. Kita akhirnya tahu tuh selama 6 bulan yang dijelaskan di film I, istrinya tuh ada di sekapan si Dani ini, ya gitu. Karena dia itu mengambil dari latar belakang bapaknya. Bapaknya tuh bilang laki itu harus kuat, nggak boleh dicurangin, nggak boleh dibohongin kayak gitu. Jadi nggak boleh, ini harus tegas gitu kan. Ketika perempuan ada buat salah, ya tindak gitu, dengan cara ya di kekerasan kayak gitu. Sebenarnya ajaran orang tua itu juga harus diperhatikan ya kan, untuk kedepannya anaknya tuh akan kayak gimana bakal gitu. niruin orang tuanya, apa yang diajarin orang tuanya pasti bakal Iya, kayak direkam dewasa. gitu loh, kayak direkam sama si Dani ketika diajarin sama si bapaknya seperti ini, ya udah sampai kapanpun dia Dewasa akhirnya dilakukan kayak gitu. Nah terus kemudian kita lihat juga Vina yang istrinya si Andra di film Will, dan di situ juga ada scene beberapa diputer di film Will, ya kan? Saat Vina diculik, ya. Nah itu juga kan kayak pengulangan juga kan, kayak padahal kita udah ngelihat di film Will ada tuh scene, terus ada lagi di film Survive kayak gitu. Jadi buat gue juga di sini juga ada beberapa yang harus dipotong-potong sih untuk ceritanya gitu. Overall tapi lumayan mengganggu psychic jiwa gitu sih. Keseluruhan ya, kebanyakan banget. Keseluruhannya ya, karena ada mutilasi, ada benar-benar disgusting lah. Sex toys-nya juga parah itu ya, kayak gitu. Nah kita udah ngebahas secara kronologi dari film I Will Survive ya, singkat, dan menurut gue tuh udah cukup jelas buat kalian yang misalnya belum pernah nonton atau belum mau nonton gitu, terus dengerin obrolan kita berdua, itu udah cukup jelas gitu. Nah sekarang kita bahas soal acting dari cast para pemain dari
di film di film Will sama di Survive. Nah, kalau menurut lu gimana Mas dari semua pemain ini? Ada cuma 6 orang doang ya. Iya. Di sini ada 6 Lebih orang doang tapi fokus. dibagi 3 story gitu. Dan setiap film juga paling nonjol beda-beda ya kan? Betul. Tapi gue ngeliat di sini ya, di film I sama di film Survive kan si Dani ya ada tuh. Nah itu bagus banget, apalagi Dani di film Survive tuh gila, kayak ya psikopat tuh begitu. Kayak mungkin kita nggak tahu ya asli orang psikopat yang benar-benar ada di luar tuh, tapi di sini bagus banget karena jarang loh kita lihat si Onat itu main film yang kebanyakan dia Sadis. banci, ya kan? Iya. Tapi ada sih sedikit sih. Terus Kebenci-benciannya walaupun tapi ke bawah kan, gitu. ya walaupun ya di pas orang aslinya kan pas jadi di kantor di apa, tapi pas psikopat itu benar-benar dia ngeluarin jiwa yang benar-benar harus dikeluarin sebagai psikopat itu begini, apalagi trauma masa kecil kan, mungkin dia juga punya, nggak tahu ya kayak kita ya, trauma kayak gitu juga apa nggak ngerti ya. Terus ya itu bagus banget sih, tapi di film itu kan nggak gitu kelihatan ya. Iya, nggak dikasih Karena jelas. sedikit banget, dan dia perannya juga ya cuma kayak nyelutupin temennya doang. Yang di akhir tuh emang kelihatan banget. Kalau di film 2 ya udah jelas lah, yang main cuma Andra doang, Iya, yang lain cuma Morgan sama yang lain cuma sekelebatan doang Iya, ya. sisanya udah Nggak pemeran ada lagi. pembantunya lah gitu ya kan. Kalau lu Kalau gue di gue justru lebih suka di Sanjaya daripada kayak lo di si Dani, karena gue kan belum tahu karakter Dani tuh kayak gimana gitu Ya, kan. sedikit ya. Karena dia cuman hanya teman sebatas teman Temennya kerja sedang gitu doang. kan, yang nyeleneh, yang teman baiknya lah. iya kayak gitu, yang ya agak kebenci Biasa gitu lah. aja Gue sebenarnya, ha. karakter Onat yang sebelum-sebelumnya gitu dimainkan di film di namun ketika dibawa di Survive gitu kan, ya walaupun ada kelihatan gaya-gayanya ya. gitu, gaya-gaya bencisnya gitu ya kan kelihatan, namun emang gue lihat cukup suka juga sama aktingnya yang diperankan sama si Onat ini. Emang agak sedikit sadis, tapi kayaknya agak kurang-kurang sadis banget gitu, karena ya Bawaan itunya karakter mungkin. betul. Jadi biar nggak terlalu sadis-sadis banget. Tapi gore-nya ada. Dan pembawaan penjiwaan seorang psycho juga ada. Gua lihat gitu kan. Cuma ya memang kalau emang mau sadis ya sadis kalian gitu. Tapi jangan setengah-setengah gitu kan. Kayak ngepihak si Vina sama Tanggung ngepihak ya, si Mila, tanggung ya. kayak Kalau setengah-setengah. bunuh ya udah bunuh. Iya betul. Kalau ini apa mungkin karena kan ibunya juga bilang apa karena kamu cinta gini gitu kan. Nah di situ kelihatan sifatnya apa karakter dari si Dani itu kelihatan di situ. Tanggung, Jadi ya. kayak bimbang antara Vina sama Mila ini memang mana duluan dibantai gitu. Tapi kalau sadis sih dibilang sadis ya. Bawaan untuk karakter Onat jadi Dani itu keren banget sih menurut gua. Terus kalau sisanya di film Will juga Morgan juga udah menurut gue lumayan sih aktingnya, mukanya dijelek-jelekin kan, diitem-itemin gitu kan. Ya lepas juga dari karakter-karakter Morgan yang kita tahu kan film-film dia tuh romantis ya kan, sweet, manis, dan dia dibikin ganteng-ganteng. Nah di sini udah dibikin jelek, hitam, terus kemudian dijadiin Kusuh. iya lusuh, apa kotor gitu kan segala macam lah. Terus kakinya patah kayak gitu kan. Karakter orang-orang yang butuh pertolongan lah kayak gitu. Itu keren sih, bagus juga sih menurut gua gitu. Untuk film I Will Survive ini kan dibagi 3 film yang menurut gue beda-beda banget antara ketiganya nih. Ada yang menurut gue ada bagusnya, ada yang anehnya. Pasti ada jeleknya. Terus bagi gue nih yang bagusnya ini karena ada unsur-unsur psikopatnya kan, ada Rise of Psychopath. Terus di endingin dengan yang di film 1 endingin dengan bunuh-bunuhan tuh di akhir banyak darah-darahan. Terus di yang bagian 3 klimaksnya ada yang siksaannya si Dani itu, tapi emang kurang sadis sih bagian siksaannya. Ada yang bener-bener sadis tapi tanggung liatinnya. Tadi gue bilang ya. Terus direkam juga dan bunuh-bunuhan terakhir dijelasin juga. Nah, itu mungkin sisi bagusnya di situ. Tapi gue malah ngeliat sisi buruknya lebih banyak. Yang gue gak suka, bukan buruknya yang gue suka. Yang pertama di film I itu Sanjaya pas megang senjata. Wah, itu parah banget. Itu parah banget. Kalau lu lihat Kelamaan ya. lu udah pernah lihat lah film Sniper, Iya. Sniper 1, 2, 3 semua. Terus
berdiri megang sniper itu kan nggak stabil banget, Iya. teknis banget lah. Mungkin Iya. para army TNI di sana bisa lebih ngerti gitu. Betul. Terus pas ganti senjata, ketahuan banget senjatanya mainan. Iya. Mendingan yang pertama loh. Terus nembaknya, efeknya, ya mungkin itu lebih teknis film ya. Gua nggak gitu paham juga. Ya, ketahuan banget darahnya bohongan, apanya bohongan, kerennya bohongan. Pas bunuhan padahal close combat apa sih, pisau apa semua udah bagus. Darahnya nggak berlebihan banget, tapi ya udah itu bagian eye jeleknya di itu. Terus yang kedua di film Will, bosanin tadi udah. Di film ketiga jeleknya mungkin apa ya, di ruangannya itu. Di ruang itunya. Kayak psikopat, dia psikopat banget nih, tapi korban cuma 2. Nggak ada kayak Nggak ada yang lain nggak ada ya. yang lain, kayak Kayak- dia bekas pernah bunuh siapa, habis bunuh siapa, targetnya siapa lagi. Betul, Padahal di meja kerjanya, wah banyak targetnya Iya ya, kan? yang udah disilang-silangin videonya gitu. terus ada bekas dia transfer uang ininya. Tapi yang kita di situ cuma 2. Betul. Kurang banget lah. Terus apalagi cuma 1 korbannya. Udah kan. Iya, deadline kan. aturan lebih banyak lah ya. Ya, Gitu. kayak Ada lu tadi berapa? bilang, 4 atau 5 kayak gitu. cuma tanggung psikopatnya. Kayak memihak juga Iya. ya kan. Bunuh aja, nggak usah ada embel-embel lain. Kalau lu gimana nih? Kalau Aneh nggak? gua di film A yang gua nggak suka mungkin hampir sama juga ya teknis dari sniper senapannya itu. Terus juga sama saat dia mau ngeker pertama kali, terus narik nafas dulu. Abis itu 2 kali lagi. Itu jadi Yang ragu-ragu menembak iya, apa enggak gitu ya. betul. Kayak gimana ya? Lu menunjukkan sisi gue tembak enggak gitu loh. Kayak bergelut dulu dalam diri lo gitu. Maksudnya lu kalau emang mau ngebunuh orang, Nggak gitu ya. enggak gitu caranya. Kalau emang lu udah niat mau ngebunuh, dar, mati. Udah itu, tapi enggak harus udah keker nih. Terus abis itu di Nggak napas dapet, lagi. nggak bakal dapet yang Iya, kedua ya? terus abis itu keker lagi. Ya itu buat apa gitu? Maksudnya Casting. teknisnya tuh buat apa kayak gitu? Harusnya tuh ya kalau emang orang yang pengen namanya penembak jitu atau enggak sniper ya kan, Petrus lah penembak misterius juga bilang. Yang namanya kita pengen ngebunuh orang itu yang gue tahu ya udah tembak mati orang itu, nggak harus mikir-mikir dulu harus ngeker kemana dulu gitu ya kan. Nah kayak gitu sih, itu jatuhnya ke teknisnya jatuhnya sih kalau menurut gue. Nah terus kalau di film Will kayak tadi udah gue bahas semua ya. Ada beberapa yang gue nggak suka, jadi mungkin nggak perlu gue ulang lagi. Nah kalau yang di Survive, pertama tuh ada teknis juga yang salah, karena di film I kan dijelasin si Mila itu hilang 6 bulan. Tapi di film Will, di Survive itu dijelasin udah 1 tahun. Beda ya? Iya. Apa dia nggak itu sih? Tapi apa mungkin tapi enggak, karena kan di endingnya kan si Dani juga mati juga kan? Enggak, kalau menurut gue ini kurang banget gitu, cara nyusunnya juga kurang gitu. Dan gak harus juga dibikin trilogi. Iya. Gitu sih. Sebenarnya mungkin itu satu film bisa tuh banyak Betul. scene-scene yang nggak harus ada juga kita ngerti. Betul, karena nggak perlu ada dengan sekedar sedikit aja yang dijelasin, Iya, itu kita pasti Terus paham, banyak penonton yang pasti diulang-ulang paham. juga kan scene-nya. Betul. Ya itu sih yang gua dari I Will Survive yang bisa gua kasih tahu. Jadi kesimpulannya film trilogi I Will Survive ini mungkin film trilogi yang nggak harusnya trilogi. Iya. Betul, yang Jadi, nggak harusnya dibikin trilogi. thriller yang Nggak terlalu nggak thriller trilogi, banget. tapi ya puzzle lah bilangnya. Iya, yang tadi kita udah jelasin ya. Jadi kesimpulannya mungkin bagi gua skornya 4,5 lah. Nggak mengecewakan banget, cuma ya ngapain gua nonton ini? Gitu. Sayang banget trilogi loh, filmnya 1,5 jam, 1,5 Kalau jam, kan? dipisah Mas, misalnya I berapa, Will berapa, Survive berapa? Kalau dipisah nih, A itu 3 paling parah, gue paling malas. Will itu mungkin bisa dapat 6 lah. Oh iya, gede ya, 6 atau 7 gede. Karena kayak film keluarga itu. Iya, jatuhnya. betul. Survive nih bisa dapat 7 karena sadisnya dapat, tapi ya masih kayak background film keluarga kan. Oh iya gitu. Jadi ya, 7, 7, 3. Iya. 14, 17 dibagi 3. Bebas, ya 15. Ya 4,5 nggak bisa itu. Iya, Kalau 5 kan lah ya gabungin. jatuhnya ya, 4,5. Tetap pendirian gue 4,5. Kalau menurut gua kesimpulannya benar kata lo, film trilogi ini yang gak harus dibikin trilogi karena banyak banget beberapa scene yang buang-buang waktu
dengan pengulangan juga menurut gue nggak perlu diulang-ulang juga gitu. Jadi ya udah jadi satu film mungkin 2 jam bisa atau enggak 1,5 jam lah sesuai normal film thriller Indonesia gitu kan. Dari gue pecah dulu ya kayak tadi ya. I itu satu dulu. Yang pertama I itu gue kasih 6. Terus yang Will gue kasih justru malah 4 karena gue bored banget sumpah. Terus yang di Survive gue kasih juga mungkin 6,5 gitu kan karena udah cukup lumayan lah. 4, 10, 6,5. 16,5 dibagi 3. Ya paling 6 lah. 6 ya nih. Iya, 6 lah. Dari semuanya ya. Kalau misalkan ininya ya udah kita totalnya kayak gitu aja. 6. Ya udah 5,5. Kok turun? Ya.